Salam saudara-saudara, saya akan mereaksi ataupun memberikan tambahan terhadap pendapat dari Kumaila. Luar biasa ini, setelah meninggalnya Buya Syakur, ini lebih dahsyat lagi nih Kumaila, saudara-saudara. Ada potongan video yang saya dapatkan, pendapatnya seperti ini. Tapi bisa aku pahami, atau Bang Ade juga kayaknya bisa memahami kenapa Islam dan Kristen ini suka tegang, ya karena konflik-konflik itu kan mewariskan prasangka dan dendam ya, dan selama bergenerasi-generasi, misalnya kayak penutupan gereja atau pembakaran gereja gitu, atau kebebasan beribadah tuh tidak sebebas itu gitu ya. Ada kelompok yang suka ngerasa ada agama lain yang nggak boleh bebas beribadah gitu, dibatasi gitu. Nah sebenarnya kan ketakutan mereka ini adalah ketakutan yang semu kan. Sebenarnya tuh kita tidak ada yang terancam lagi. Kita tuh beragama kan sudah dilindungi negara harusnya, sudah dilindungi negara, dan kita kan udah bebas beragama dan bebas beribadah harusnya gitu. Jadi musik-musik agama lain tuh tidak nggak. Ya, kenapa sampai demikian, Kumaila? Saya sebagai orang yang belajar khusus tentang perbandingan agama, satu, kenapa Islam itu begitu benci kepada kekristenan? Karena sama-sama dua agama ini agama misi, agama yang mewajibkan pengikutnya untuk mencari domba yang hilang, istilah di Kristen, atau dakwah di dalam istilah Islam. Matius 15 ayat 24-25, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Maka keluarlah perintah agung dalam Matius 28 ayat 19. Demikian, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan disambut dalam ajaran Nabi Arab bahwa Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Ini dua alasan kenapa Islam dan Kristen itu sama-sama agama misi yang mencari pengikut lain untuk masuk kepada agamanya. Masalahnya ketika dua agama misi ini bertemu di dalam satu lokasi, satu medan, maka saling tarik-menarik antara pengikutnya itu. Nah, pengikut yang sadar dan pengikut yang tulus pasti akan pindah ke Kristenan. Tetapi kalau yang sakit hati dan mentalnya itu mungkin karena perlakuan yang tidak menyenangkan di gereja, rata-rata mereka pindah. Contohnya Waloni, Kainama, ataupun Donditan, itu mengalami kekecewaan dan bukan karena belajar khusus. Itu sebenarnya pendapat pribadi, jangan ditampilkan untuk menambah seperti harapan untuk videonya Kumaila. Yang kedua, ajaran Islam justru datang saling bersinggungan dengan Kristen karena duluan Kristen daripada Islam. Islam itu muncul tahun 610 miladi, yaitu 6 abad setelah Yesus Kristus, setelah Alkitab tertulis. Nah, tersinggungnya di mana saja? Masalah ketuhanan, masalah eskatologi, artinya surga dan neraka, teologi, pemikiran dan pandangan tentang ketuhanan, sosial, negara, dan lain-lain sebagainya. Contoh, Yahudi mengajarkan hukum kisos,
di dalam perjanjian lama. Kristus mengampuni orang yang berzina dan mencuri. Sedangkan Islam datang belakangan justru menghidupkan kembali qisas, yaitu hukum nyawa ganti nyawa seperti yang tertulis di dalam perjanjian lama. Quran surat kelima ayat 45 Allah berkata demikian, wa katabna alaihim fiha binafs annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni dan seterusnya. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata dan seterusnya. Ya, dan maka menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Itu yang kedua. Justru ketersinggungan Islam inilah dia kembali kepada perjanjian lama di mana Yesus telah mengampuni baik orang yang berzina ataupun dan lain-lainnya. Yang selanjutnya, yang ketiga, apa saja yang sudah diajarkan oleh Injil, ya. Islam justru melawannya dengan semena-mena tanpa memberikan solusi dan menyebutkan dalil atau dasar hukumnya dengan menuduh sembarangan bahwa Alkitab telah dipalsukan oleh pendeta tanpa menyebutkan yang mana asli dan yang mana yang sudah dipalsukan itu tidak diterangkan oleh Al-Quran. Nah, sekarang itu pengikut maksudnya muslimin itu mencari dengan berbagai macam dalil untuk menyalahkan bahwa Alkitab itu memang sudah dipalsukan, karena sebelumnya itu baik ulama-ulama maupun teolog muslim itu tidak mendapatkan. Nah, saya kira mufasir pertengahan itu juga banyak kesalahan, terutama Ibnu Katsir di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan percampurannya dengan apa yang dia baca dari Alkitab. Sehingga mengutip sembarangan justru sekarang ini menjadi kerepotan bagi muslim. Tatkala Ibnu Katsir mengutip hadis-hadis ataupun pernyataan-pernyataan yang bertentangan jauh dengan Alkitab, sehingga menimbulkan kerusuhan antara muslim yang datang belakangan. Sebutkan dong, kalau benar-benar Islam itu bahwa Allah itu yang benar, sebutkan dong siapa pendeta yang memalsukan, sebutkan nama pendeta itu. Tapi tidak juga bisa disebutkan tahun berapa dipalsukan, zaman siapa, ayat-ayat mana saja yang telah dipalsukan. Itu katanya Al-Quran itu dari Allah. Kalau memang Allah itu maha tahu, tunjukkan dong mana ayat yang palsu dan mana yang asli itu, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata Allah itu tidak maha tahu, tapi maha tempe. Yang keempat, jelas sekali bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib. Ini contoh ya, 600 tahun kemudian Al-Quran bilang bahwa Yesus tidak disalib. Tapi ada orang yang diserupakan oleh Allah. Tapi ketika ditanya siapa nama orang yang diserupakan itu, mereka menjawab Yudas Iskariot. Dia bingung. Padahal Yudas mati bunuh diri dengan cara menjatuhkan diri di atas pedang yang terhunus. Nah, banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan Yudas yang katanya diserupakan tetapi adalah pengkhianat. Lukas 6 ayat 16, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat.
Terima kasih untuk Kumaila atas keberanianmu memberikan pernyataan yang menohok kepada saudara kita Muslim, agar saudara ini ke depan, saudara-saudara Muslim ini memperbaiki ajarannya dan mengembalikan pemahaman itu. Ya coba saja Donditan apa berani melawan si Kumaila atau Zuma atau Uniriva. Kita pertemukan antara Uniriva dengan Kumaila. Yang kelima, selalu konflik itu dimulai dari Muslim. Contoh terbaru adalah penyerangan Oktober 2023 yang menyebabkan Benyamin Netanyahu murka sampai hari ini. Dan sampai mencaplok seluruh Gaza untuk mencari Hamas dan menghabisi mereka. Sampai ke kutu-kutunya itu harus ditangkapin. Catat, semua teroris itu dari mereka sesuai anjuran kitab suci yang saya kira tidak bersih itu kitab itu, dan perintah kekal dari Nabi Arab Gurun itu. Contoh banyak sekali ayat-ayat atau hadis-hadis yang mengatakan kiamat belum datang sampai batu bisa berteriak, di belakang aku ada orang Yahudi, hei Muslim mari habisin dia. Dan pohon berkata, di belakang pohonku ini ada orang Yahudi, hei Muslim habisin dia. Kecuali pohon gorkot. Pohon gorkot ini adalah pohon Yahudi yang tidak akan ngomong bahwa di belakang pohon itu ada Yahudi. Nah, Somat itu provokasi bahwa orang Yahudi sekarang ini sedang menanam pohon gorkot. Hanya karena ucapan Nabi, lalu Somat ikut-ikutan untuk berada di dalam kebohongan, saudara-saudara. 6. Islam memandang mendatangkan isu di luar nalar sejarah yang diyakini berabad-abad, seperti kelahiran Yesus adalah sama seperti penciptaan Adam dari tanah, lalu dikatakan kun fayakun. Tetapi di dalam surat ke-66 ayat 12, wa Maryam nata Imran allati ahsanat farjaha fanafhana fihi min ruhina wa saddaqat bikalimati rabbiha kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya. Padahal bukan rahim di situ. Departemen Agama salah menterjemahkan. Meniupkan ke dalam vaginanya sebagian dari roh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhan dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Nah, ini sudah berdoa. Yang satu, bahwa Yesus itu, Isa Al-Masih itu penciptaannya sama seperti Adam, ya. Tetapi di sini ditiupkan roh ke dalam vaginanya. Kemudian di ayat yang lain diciptakan dari ruhullah. Jadi Al-Quran membuat huru hara yang tak pernah berkesudahan. Nah, yang hebatnya Muslim ini tahu. Ini ada 3 cerita di dalam Al-Quran tentang kejadian Isa Al-Masih yang diarahkan kepada Yesus Kristus. Perkembangan perdebatan antara Islam dan Kristen sekarang ini, orang Kristen gak mau menyebut Isa Al-Masih. Oh, itu berbeda. Oh, ribut antara keduanya. Ya, saya tepuk tangan aja, biarin aja. Memang ada perbedaan di satu sisi, tetapi yang dimaksudkan oleh Muslim bahwa Isa Al-Masih itu ya Yesus Kristus. Tapi ya enggak apa-apa. Kita lanjutkan saja. Yang penting bagaimana
ke depan ini kita membangun dialektika antara Islam dan Kristen, terutama kami yang orang-orang Kristen yang minoritas ini harus mampu hidup di tengah-tengah Muslim ini. Karena kerasnya perdebatan antara Islam dan Kristen, dan saya melihat ada kelompok baru seperti si Zuma ini, luar biasa kekacauan pola pikirnya itu, seolah-olah dia mau seperti Kahar Mujakkar dulu. 7. Ini sudah poin. Islam selalu membuat kerusuhan sampai sekarang dan manusia turun-temurun menjadi bermusuhan. Misal, ini ya, Palestina adalah tanah sertifikat ganda. Harus saya katakan seperti itu. Alkitab berkata bahwa Palestina adalah tanah Israel. Sedang Al-Quran muncul tahun 610 Masehi mengatakan bahwa Palestina tanah Arab. Inilah sampai sekarang keributan antar bangsa, yaitu terutama Israel dan bangsa Arab di satu pihak. Dan sampai sekarang menjadi kerawanan khusus antara Islam dan Kristen di satu sisi, antara Islam di satu sisi dengan Israel. Apa yang saya jelaskan silahkan Anda urai sendiri dan ambil kesimpulan sendiri. Karena saya tidak mau mengambil keputusan sepihak. Silahkan, biar saya kelihatan saya ini ada di tengah-tengah. Tuhan Yesus memberkati.